Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan beberapa konten yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media. Mudah-mudahan ada yang bisa kita pelajari dari sini. Let's begin. Sakit yang paling sakit adalah ketika kita dicintai seseorang sesuai dengan moodnya. Kalau mood lagi bagus, disayang. Kalau mood lagi jelek, kita dibuang. Iya. Setuju? Ya, itu bukan cinta namanya. Itu kalau namanya cinta ya harusnya ya bagaimanapun keadaannya tetap dia cinta, tetap dia sayang. Justru itu menjadi ujian bahwa orangnya tidak mencintai kita gitu loh. Gitu ya? Iya. Kan bisa aja misalnya kayak, ya, saya mencintai sih, tapi saya sedang pusing nih, sehingga saya membutuhkan waktu sendiri misalnya gitu. Kan bisa aja. Enggak, ini kan yang dimaksud kan misalnya mood ini kan nanti kan artinya karena dalam keadaan tertentu terus tiba-tiba menjadi tidak suka, ya kan? Oh, ekstrim maksudnya. Gitu dong. Kalau ngilang misalnya gitu gimana? Kenapa? Ngilang gitu, kayak sekedar ngilang doang gitu misalnya. Ya karena saya memang lagi pusing aja gitu. Ya apalagi berarti dia kan tidak cinta itu. Nggak cinta deh kayak gitu ya? Enggak. Kalau orang cinta itu kan, Ayah kan dulu pernah menjelaskan mengenai bedanya orang cinta sama tidak, sama nafsu. Orang kalau cinta itu kan yang selalu dia pikirkan bagaimana dia memberi gitu kan, bukan sekedar menerima gitu. Kalau ada orang yang dia hanya mau menerima aja terus, memanfaatkan kita, itu tidak cinta dia. Menuntut kita terus-terusan, itu berarti dia tidak cinta. Kalau dia cinta, ya dia pasti akan bagaimana caranya membahagiakan pasangannya gitu. Walaupun dalam situasi terburuk sekalipun gitu? Iya, tetap. Masih mikir gitu? Iyalah. Kan kadang ada orang yang maksudnya, ya saya lagi pusing, Anda dong yang paham. Enggak, kan di sini kan, aki pusing boleh pusing, tapi kan tidak berarti kemudian ingin memperlakukan orang secara tidak hormat, menghindari dan sebagainya, enggak boleh kan? Nggak boleh ya? Iya. Tetap harus ngasih tahu gitu maksudnya gitu. Iya. Saya minta waktu karena saya lagi pusing misalnya atau begitu. Iya, saya sedang ada yang saya pikirkan ini secara serius gitu kan. Kasih tahu aja, enggak apa-apa. Memang kunci kalau ini kan bicara kan bukan suami istri ya. Bukan. Nah ya, tahu kalau suami istri apalagi kan. Jadi setiap apa aja keadaannya ya kasih tahu aja pasangannya. Saya lagi butuh sendiri nih, saya lagi mikirkan pekerjaan karena ini kan tadi sama bos saya diberhentikan dari jabatan misalnya gitu kan. Ya ngomong aja terus terang, kan enggak apa-apa. Nanti jadi masalah kalau saya terus terang. Ya kalau suami istri nih kan. Iya. Nah ya, kalau orang cuman baru kenal-kenalan aja belum menikah ya, ya dia mesti tahu bahwa setiap orang itu pasti moodnya akan naik turun. Ya harus menyadari bahwa orang moodnya suka naik turun. Jadi kita lebih dewasa. Tidak selalu kalau situasinya itu buruk mesti kasih tahu kan, enggak harus. Sama kayak orang yang kadang-kadang tanya gitu kan, saya minta sesuatu dari pacar saya gitu kan. Dan pacar itu tidak punya kewajiban untuk memberikan sesuatu karena pacar itu bukan pasangan. Yang namanya pasangan itu ya menikah itu. Misalnya contohnya seperti itu kan. Dia tidak punya hak apa-apa sampai menikah. Setelah menikah baru dia punya hak dan punya kewajiban masing-masing gitu loh. Jadi ya kita pahami saja gitu kalau misalnya. Iya. Kalau orang kadang-kadang lagi moodnya turun ya biasa lah. Setiap orang tuh mengalami itu. Moodnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita tidak usah terlalu drama lah. Oh gitu ya? Iya, kalau kita selalu mikirnya, wah dia kadang-kadang moodnya baik, kadang-kadang jelek. Ya memang namanya manusia memang suka begitu, biasa itu. Kan mungkin kan kadang-kadang mikir, ada yang mikir kayak, wah janjian udah nggak sayang sama saya misalkan gitu kan. Itu kan common tuh. Ya kalau misalnya, makanya Ayah tadi tanyakan ini apakah ini sudah suami istri apa belum. Kalau sudah suami istri ya sudah tidak bisa lagi kan, dia memang harus dibicarakan. Semua itu diberitahukan bahwa saya sekarang sedang dalam keadaan ini. Jadi saya lagi pusing ini soalnya mikirin pekerjaan di kantor ini itu misalnya gitu kan. Target tidak tercapai, saya sudah ditantangin sama pimpinan. Kamu kira-kira sanggup tidak? Kalau tidak sanggup ya kamu mundur aja misalnya gitu. Pusing orang laki kalau digitukan kan. Nah dia pusing, dia cerita sama istrinya bahwa otomatis keadaan itu menyebabkan saya jadi pikiran saya agak kalut. Nah gitu.
Ya kasih tahu aja. Tapi kalau misalnya bukan suami istri ya udah pahamin aja gitu maksudnya ya. Iya. Nggak perlu dikasih tahu gitu. Tidak perlu, tidak perlu, tidak wajib, tidak ada kewajiban. Strict parents melahirkan anak yang suka bohong. Jujur ini hot text yang menarik. Soalnya gue jadi ingat teman-teman gue yang paling nakal tuh orang tuanya strict. Nah, ada seorang psikolog bernama Victoria Talwar yang meneliti hal ini. Hasil dari penelitian ini tuh ya memang anak dengan pola asuh otoriter atau strict itu lebih jago bohong. Orang tua yang galak akan melahirkan anak yang suka bohong. Ya. Setuju? Setuju sekali. Setuju. Ayah dari dulu sudah punya pemahaman seperti itu. Jadi makanya kita kalau ngasih tahu anak-anak itu jangan terlalu strict, itu maksudnya apa? Jangan terlalu ditekankan. Artinya misalnya marah, sekali marah terus jangan orang dibikin terpojok. Kalau dia sering kali seperti dipojokkan gitu, maka otomatis dia akan mencari jalan untuk berbohong. Karena emang kenyataannya ternyata di lapangan anak-anak yang paling bandel itu adalah yang orang tuanya paling galak ternyata. Iya, betul itu. Tapi kan kalau misalnya anak bandel kan dimarahin pasti kan. Akhirnya jadi makin galak orang tuanya, anaknya malah makin bandel gitu. Enggak, bukan Jadi, begitu. gimana dong? Ditegur juga perlu, dikasih tahu juga perlu. Iya kan? Terus mungkin kasih tahu kalau misalnya kesalahan diulang-ulang terus, mungkin penekanannya kita lebih tegas lagi. Ya kan, betul, itu perlu. Tapi kalau kita terlalu keras itu artinya misalnya sekarang ini, hasil ujian di sekolah misalnya. Kalau nilainya 6 kan lulus, ya kan? Nah ini anak nilainya misalnya 7 gitu. enggak, ya misalnya nilainya 6 pas. Kita marah-marah sama dia. Kamu hampir aja enggak lulus gitu loh. Nah itu jangan dilakukan seperti itu. Jadi kita support, ya sudah bagus ini kamu udah lulus, tapi kamu belajar lagi supaya ditingkatkan lagi prestasinya. Jangan hanya sekedar 6, kalau bisa naik jadi 7 atau gimana gitu loh. Jadi memang anak itu memang membutuhkan support terus-menerus. Tapi kan mungkin kadang-kadang orang tua berpikir kan, wah saya dulu waktu sekolah 8 nilai saya gitu. Ya. Anda dari genetik saya kok bisa 6 doang gitu. Ya jangan berpikir begitu. Kita memang berharap dia kalau bisa lebih dari kita, bukan cuma sama, lebih dari kita. Tapi kalau tidak bisa ya paling tidak dia rata-rata lah gitu, rata-rata. Jadi kalau kita terlalu ambisinya terlalu tinggi sehingga dia merasa tertekan, dia akan ini kalau masalah nilai kan tadi objektif ya, bisa dilihat ya nilai ya. Kalau ini masalah lain nih, misalnya ayo kamu belajar misalnya, gitu kan? Nah itu yang kadang-kadang anak-anak kan mencari cara bagaimana caranya supaya dia tidak belajar gitu kan. Nah kalau kita terlalu keras, misalnya belajar biasanya rutin misalnya 1 jam, ini kita minta 3 jam. Jangan 1 jam dong, kalau 1 jam kamu nilai prestasimu tidak bagus. 3 jam lah. Terus ketika dia ternyata belajar hanya 2 jam, kita marah-marah sama dia. Ya kan, sikap kita keras. Sehingga dia merasa tertekan. Akhirnya dia akan mengatakan bahwa, oh saya belajarnya 3 jam tadi, padahal tidak 3 jam belajarnya gitu dah. Jadi hanya untuk menghindar dari tekanan-tekanan emosional dari orang tuanya gitu. Dan itu nantinya akan keterusan gitu. Ya lama-lama akhirnya kebiasaan mencari cara untuk menghindar dari tanggung jawab. Mungkin pas sudah dewasa bosnya yang dibohongin gitu kali ya. Bisa bosnya, atau bisa pasangannya dia, iya bisa. Tapi mungkin ya orang yang terlalu kelewat galak nggak tahu cara mendisiplinkan anaknya gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Dia tahu satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak ya harus marah gitu. Harus keras ya. Ya ada orang yang begitu memang. Betul. Makanya di zaman sekarang itu parenting lebih penting daripada zaman dulu. Jadi orang-orang tua sekarang itu harus belajar parenting, bagaimana memperlakukan anak itu. Supaya memperlakukannya itu pas. Tidak terlalu lemah, tapi jangan terlalu keras gitu ya. Tapi mungkin berkaca dari misalnya dulu orang tua tuh punya orang tua lagi gitu kan misalnya kan. Dan orang tuanya dulu sangat keras misalnya gitu kan. Ya. Kan pasti kan kadang kebawa juga kan. Kalau bisa berpengaruh. Iya. Wah dulu saya kamu baru disentil aja, dulu saya dipukul pakai bambu. Ya, dia ngertinya bahwa orang tua kepada anak itu harus seperti yang dilakukan bapaknya dia atau ibunya dia kepada dia gitu loh.
Itu memang ada orang-orang yang begitu. Bahkan mungkin mayoritas kali ya. Ya, enggak bisa kamu bilang mayoritas gimana. Kalau mayoritas tuh berarti banyak orang yang Meniru orang berhasil dong. Enggak. Kan orang yang berhasil lebih banyak daripada yang tidak berhasil. Tergantung konteksnya sih kalau berhasilnya. Iya. Berhasil hidup ya. Enggak. Banyak lah kok berhasil sukses. Berhasil sedikit. menjalani tahapan-tahapan kehidupan ini. Pasti lebih banyak yang berhasil daripada yang tidak. Pasti. Tapi kalau enggak ya dunia ini enggak ada isinya. Manusia makin lama makin habis. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri kan kalau anak itu mayoritas meniru orang tuanya, setuju nggak? Mayoritas anak di seluruh dunia ini terinfluence paling besar dari orang tuanya, setuju? Ya, orang tua mempengaruhi anak-anaknya betul. Tapi kamu enggak usah terlalu ekstrim ngambilnya sikap. Oh, berarti kalau gitu nih anak ini nanti kalau ada apa-apa berarti yang salah orang tuanya. Ya belum tentu. Orang tua punya pengaruh di situ, ya kan? Tapi ya tidak mesti bahwa dia yang dominan, bisa jadi lingkungan dan sebagainya gitu lah. Terus gimana cara mendisiplinkan anak yang misalnya udah dikasih tahu baik-baik, tapi dia nggak dengerin gitu? Ya diulang-ulang terus dan disupport. Anak itu terutama butuh dari orang tuanya itu adalah support kan, dukungan dari orang tua, dukungan untuk maju. Jadi bukan dihinakan atau ditekan karena dia tidak berhasil, ditekan terus tidak boleh. Jadi disupport, dinaikkan semangatnya, didukung moralnya supaya ini dan diberikan contoh. Orang tua nomor satu kan yang paling penting adalah memberi contoh kepada anak-anak itu kan. Nah ya, memberi contoh dengan dirinya sendiri, bukan menunjuk yang lain. Kamu harus seperti itu, tidak. Kita sendiri harus memberikan contoh kepada anak-anak kita gitu. Soalnya kan makin kesini kan pasti parenting harus makin di-adjust ya, karena generasi anak-anak kan udah berbeda. Mungkin zaman dulu keras masih bisa gitu ya. Ya. Di sini makin nggak bisa gitu. Ya itu otomatis. Orang kan menyesuaikan dengan situasi semua. Semua orang juga menyesuaikan dengan situasi. Makanya tidak bisa cara pendekatan yang seperti zaman dulu orang main pukul pakai bambu itu sekarang sudah tidak bisa. Dan menurut saya sih banyak juga orang tua yang sudah paham lah mengenai itu. Tidak seperti zaman dulu caranya mendidik anak. Kalau pakai cara yang seperti zaman dulu ya pasti tidak akan berhasil. Berarti salah ya kalau misalnya orang tua menyamakan anaknya dengan dirinya, itu salah? Menyamakan tuh maksudnya minta supaya anaknya persis sama dengan dirinya dia. Saya dulu begini. Misalnya. Ya dia tujuannya kan kalau cuman tujuan dia supaya memberikan support, semangat ya tidak apa-apa. Saya dulu kuliah tuh naik sepeda misalnya gitu, ya tidak apa-apa kan. Menunjukkan bahwa bapaknya itu dulu semangat dalam mencari ilmu. Nah, kamu sekarang semangat meskipun dia tidak berharap kamu juga naik sepeda seperti dia, gitu lah. Mungkin orang tua sekarang lihat anaknya naik sepeda juga takut ditabrak nanti di jalan. Jatuh, ya. Nah ya, kalau ada apa-apa kan dia juga akhirnya ikut repot juga, gitu lah. Kalau berkata-kata oke lah. Tapi maksudnya kalau tertanam di mindset gimana? Misalnya? Saya dulu makan ini aja udah sangat bersyukur. Anda dikasih ini mintanya yang nggak boleh itu andanya itu. Tapi kalau menceritakan bahwa saya dulu hidup saya itu sederhana untuk memberikan gambaran, nah boleh. Tapi dengan membandingkan itu nggak boleh gitu. Berarti kalau tertanam di mindset membandingkan diri kita dengan anak tuh nggak boleh ya berarti ya? Ya jangan, kasihan anaknya nanti. Tapi kalau misalnya memberi cerita untuk tujuannya untuk memberi semangat ya enggak apa-apa kan. Misalnya sekarang ini ya, ada banyak orang-orang yang suka cerita. Dulu kita waktu kecil itu makan 1 butir telur itu untuk 4 orang, misalnya gitu. Iya. Ya kan dibagi 4. Kamu sekarang beruntung. 2 butir untuk kamu sendiri. Ya enggak apa-apa. Hanya sekedar cerita. Kan anak langsung pengen berontak pasti kalau dengar kamu sekarang beruntung. Loh ya beruntung. Loh, supaya dia makin bersyukur daripada orang tuanya. Tapi apakah bisa anak bersyukur? Tapi tidak berarti bahwa dengan mendengar itu gitu loh. Ya, yang tidak boleh itu misalnya saya dulu kan 1 butir telur dibagi 4. Kamu sekarang kok makan 2, enggak boleh. Kamu juga 1 butir bagi 4 dong. Nah, itu enggak boleh gitu loh. Tapi kalau dia menyadari bahwa dia itu sudah lebih mendapat support lebih dari orang tuanya, itu penting, disadarkan penting. Oh gitu ya? Iya, supaya tahu bahwa sekarang dia itu mendapat support
lebih dari orang tuanya gitu loh. Dibandingkan waktu zaman orang tuanya masih kecil dulu. Saya aja dengan support yang segini bisa menjadi segini. Anda Ya, dengan nggak support yang boleh. lebih harus menjadi lebih gitu ya? Bisa Nggak. dilanjutin ke sana ya? Tidak perlu, tidak perlu. Anaknya harus sadar sendiri. Tapi itu banyak kan di lapangan begitu kan? Ya ada orang tua yang begitu. Tapi itu kalau begitu, kalau seperti yang ayah bilang tadi itu anak nanti akan sadar sendiri bahwa oh iya ya, saya ini dapat support luar biasa dari orang tua saya gitu lah. Tidak perlu dibicarakan gitu. Nah, jadi saya harus lebih baik dari dia gitu. Ketika mengalah jadi salah, melawan jadi masalah. Ya. Terus apa dong yang harus dilakuin? Jadi kalau seseorang dengan pasangannya, kalau dia mengalah jadi salah. Tapi kalau dia apa yang satu ini lagi? Melawan malah jadi masalah. Melawan malah jadi masalah biasanya ya kan? Karena itu kan egonya masing-masing itu mau. Ada kan orang-orang yang mengutamakan egonya sehingga merasa bahwa orang harus tunduk sama dia misalnya gitu. Nah ini ya harus konsultasi, harus ada yang menengahi. Sebenarnya yang dikatakan salah ini seperti apa gitu loh. Jangan-jangan memang salah betul. Kalau orang melakukan salah dan kesalahannya diulang-ulang terus kan tentu pasangannya juga tidak suka. Mungkin ini konteksnya lebih ke seperti ya ini kan yang bikin videonya laki-laki kan. Maksudnya mungkin laki-laki kadang berada di posisi di mana kalau dia melawan jadi masalah. Tapi kalau ngalah terus saya capek juga gitu. Ya. Mungkin pasangannya punya ego lebih besar daripada salah bisa satunya. laki-laki bisa perempuan juga itu sama, tidak ada beda. Iya. Jadi memang orang kalau dia seperti itu berarti ya dia harus membangun komunikasi dari awal lagi, membangun ya. Jadi bagaimana komunikasi yang sehat itu? Bahwa yang disebut salah ini salah menurut siapa? Jangan-jangan yang mengatakan salah itu dia sendiri yang salah, bukan pasangannya gitu loh. Nah, diperlukan ada orang di tengah yang bisa menjembatani. Kalau itu terjadi berulang, kalau sekali tempo terjadi begitu itu biasa di dalam rumah tangga, biasa itu, ya kan? Tapi kalau terus-terusan terjadi begitu, ya berarti harus ada orang yang menjembatani. Kalau kita tahu persis ini karena egonya dia misalnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, itu kan menurut kamu egonya dia. Menurut dia mungkin tidak. Oh, ini pasti wajar. tidak, pasti tidak. Nah, ya, ini wajar saya menuntut begini. Ya kan? Nah, kalau misalnya begitu ya memang harus ada orang yang di tengah yang menjembatani ini. Orang yang di tengah nih siapa maksudnya? Orang yang netral gitu atau? Ya yang netral, yang bisa membantu. Kalau tidak bisa sendiri, tidak bisa menyelesaikan sendiri, berarti harus ada orang yang membantu. Mungkin kayak psikolog, boleh, konseling gitu ya. Atau orang tua yang disegani oleh kedua pihak. Bisa juga. Kadang sekarang ada, maksudnya trennya ke sana juga tuh. Maksudnya biasanya punya guru gitu yang buat ditanya soal rumah tangga gitu ya. Boleh. Adalah beberapa orang yang seperti itu gitu sekarang. Iya, boleh aja. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai orang tengah gimana? Ya silakan bicarakan sendiri tapi dengan kepala dingin. Sebenarnya komunikasinya itu bagaimana di antara kalian berdua itu gitu. Ini terjadi belakangan atau dari dulu? Kalau dari dulu sudah jadi watak masing-masing ya. Bagaimana keduanya mengambil jalan tengah. Tapi kalau ini terjadi belakangan ada apa gitu loh. Ini kan kasusnya di sini cuma satu orang berarti yang egois kan kasusnya kan? Iya, satu orang yang bikin itu yang merasa dia dia yang benar kan, yang bikin yang merasa benar dia pasti. Bisa jadi dua-duanya egois sebenarnya gitu. Bisa jadi dua-dua. Jadi dicari tahu dulu harusnya gitu. Harus dicari tahu ini sebenarnya duduk persoalannya seperti apa gitu ya. Tetap orang harus ada yang menengahi dia. Walaupun masalahnya se-clear itu, mesti ada pihak ketiga gitu. Iya, karena orang kadang-kadang melihat masalah itu diukur dari kacamata dia sendiri. Orang yang satu melihat dengan kacamata dia sendiri. Oh, menurut saya ini saya sudah benar, tidak salah saya, gitu kan? Nah, jadi harus ada yang di tengah. Nah, makanya kalau ayah kan nganjurkan dulu itu, ya mesti ada psikolog yang memberikan nasihat atau bagaimana. Makanya memang orang pernikahan itu memang diperlukan kesiapan. Kesiapan diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik, ya kan? Dan saling memahami satu sama lain. Harus saling memahami. Kalau tidak saling memahami, memang akan tiap hari akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Tapi maksudnya kalau masalahnya udah sangat clear sekali, misalnya dia orang sederhana tapi
pasangannya minta, anak kita harus internasional sekolahnya misalnya. Ya nggak bisa, kamu harus kerja lebih keras. Saya ingin anak kita pintar masuk internasional misalkan. Udah clear, itu adalah tuntutan yang sulit untuk dipenuhi misalnya gitu. Ya. Masih perlu orang ketiga? Ya tetap. Kenapa? Karena begini, orang kan yang satu punya pandangan berbeda dengan yang lain. Berarti harus ada satu orang yang membantu gitu loh. Tapi kan ada, maksudnya ada kesanggupan, dan kesanggupan itu bisa diukur kan maksudnya kan? Bukan ngawang-ngawang. Ya sudah, silakan disepakati. Udah jelas saya nggak sanggup gitu. Kelihatan di ATM nominalnya berapa, gaji ya udah kalau gitu berapa, ya sudah disepakati bersama. Memang orang setiap hari itu selalu ada kesepakatan kalau suami istri itu. Pasti ada selalu kesepakatan. Orang mau bikin masakan aja disepakati kan? Nah ya, hari ini bikin sayur asem. Yang satu bilang, masa tiap hari sayur asem? Memangnya kemarin sayur asem juga? Iya kan kemarin sayur asem. Oh ya sudah kalau gitu hari ini bikin apa gitu. Karena itu kesepakatan itu tiap hari terjadi. Jadi negosiasi itu antara suami istri itu terjadi terus menerus. Mulai dari bangun tidur pagi sampai malam. Dan itu sudah otomatis mengalir sendiri. Jangan kamu bayangkan itu seperti mikir gitu ya. Nah, enggak ada pakai mikir, itu sudah mengalir sendiri memang. Tapi mungkin kadang kita ada gemesnya juga kalau misalnya sesuatu yang udah jelas, Anda ini udah jelas salah 100% gitu. Ya, salah kan menurut kamu. Secara logika. Enggak, misalnya kayak contoh-contoh yang kasus seperti itu, yang udah jelas terukur, uang saya cuma segini, udah jelas terukur dong. ATM bisa ya, ngecek, kembali gitu ke kan? Tugas suami kan. Tapi Anda menuntut misalnya, wah yang sangat tinggi sekali, contoh. Ya sudah, kan suami kan pemimpin di rumah. Putuskan dong. Putuskan. Bahwa ini saya tidak mampu, jadi saya tetap ambil sekolahnya masuk ke sekolah negeri misalnya, atau apa gitu. Putuskan aja. Kadang-kadang kan juga kalau suami istri itu, kadang-kadang istri itu kan menunggu keputusan suaminya. Berarti tidak harus sepakat? Bukan tidak harus sepakat, tetap harus sepakat. Tapi harus sepakatnya itu yang mana, ya kan? Kalau misalnya istrinya tidak bisa ngambil keputusan, ya suaminya yang ngambil keputusan. Tanpa kesepakatan maksudnya kan? Loh, bukan. Itu kan namanya kesepakatan juga nanti akhirnya. Iya, kalau istrinya mau maksudnya, ya kan? Loh, kalau tidak mau, kalau masing-masing berkeras, anaknya mau jadi apa nanti? Tidak bisa dong. Jadi setiap apa saja keputusan di rumah, itu harus ada batasannya. Kalau misalnya suami istri tidak bisa ngambil keputusan, masing-masing sendiri-sendiri, ya sudah, pecah. Anaknya tidak kebingungan nanti akhirnya. Saya ini harus bagaimana gitu. Korbannya anak di sini. Berarti kalau udah jelas, terukur, memang tidak sanggup, langsung ambil aja keputusannya. Suami putuskan. Nah ini. Dan berdoa mudah-mudahan istri ngikut. Ya kita harus bisa. Kan gini, orang jadi pemimpin itu diantaranya apa? Dia mengatur istri juga, mengatur anak juga gitu lah. Harus bisa. Kan tujuannya baik. Ini kan tujuannya baik ini. Kecuali kalau misalnya hal-hal yang misalnya negatif, sifatnya negatif itu beda lagi gitu lah. Ini sudah tidak mampu, ya sudah, putuskan aja bahwa ini kita tidak akan ngambil itu, kita akan ambil sekolah yang ini. Misalnya itu tadi sekolah tadi kan pembahasannya. Itu aja sudah. Nggak perlu pakai orang ketiga. Nggak usah kan? Kalau gitu-gitu. Kalau yang udah jelas gitu maksudnya. Iya. Orang ketiga kan dia tidak tahu persis keadaan kita bagaimana, keuangan kita bagaimana dan sebagainya. Kan kita tidak perlu juga buka-buka semua orang lain. Koran di print dulu gitu, kasih ke orang gitu. Nah, kan tidak perlu. Ya sudah, sebagai suami putuskan aja. Nah, bahkan yang sering terjadi itu kalau suami tidak berani ngambil keputusan, istrinya galau jadian malahan. Akhirnya istrinya punya pandangan lain, suaminya punya pandangan lain, suami tidak berani ngambil keputusan. Nah, istrinya malah makin tertekan lagi. Jadi putuskan aja. Gak usah pikirin orang suka sama kita apa enggak. Yang penting kita nggak menzolimi orang. Setuju? Tidak sepenuhnya setuju. Karena ada beberapa hal yang kita juga harus mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita gitu loh. Kalau kita terlalu cuek ya, terus tidak mau mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita, ya tidak benar juga. Jadi ada hal-hal yang memang boleh kita tidak perlu memperhatikan orang lain, peduli pada pandangan orang lain. Ya kan? Tapi ada hal-hal tertentu yang harus mempertimbangkan juga pandangan orang lain gitu. Contohnya? Karena kita hidup ya kan banyak lah. Misalnya sekarang ini, kamu mengenai
buang sampah misalnya. Kamu buang sampah di tempat sampah yang ada di tempatmu itu. Terus tempat sampahnya rusak. Kamu tidak bikin betul. Karena kamu merasa bahwa oh, ini yang tanggung jawabnya ketua RW nih. Kamu diemin aja. Pokoknya saya buang sampah ya di situ. Orang itu tempatnya sampah. Misalnya gitu. Tidak boleh juga. Tetangga kita akan terganggu. Gitu kan. Ya berarti itu masuknya menzolimi dong kalau gitu. Menzolimi dong kalau gitu berarti masuk. Kalau apa itu? Masuknya kalau ya tadi itu yang buang sampah, padahal tempat sampahnya rusak. Kan ini kan kata-katanya tadi apa nggak usah peduli orang lain, yang penting kita nggak menzolimi mereka kan. Tapi kan orang ada yang orang misalnya bersikap cuek gitu. Yang penting kan kita nggak bikin dia rugi ya kan. Kita kan buang tetap di tempat sampah kita gitu. Tapi tempat sampahnya misalnya rusak, misalnya gitu. Itu contoh yang simpel aja lah, yang sederhana. Yang lain-lain ya, pokoknya asal kita itu, kalau kita selalu berpikirnya, yang penting kita tidak menzalimi orang, udah kita kerjakan aja. Ya kita harus mempertimbangkan aspek-aspek lain, kepentingan orang lain. Misalnya sekarang, kamu makan durian misalnya, terus kamu buang di tempat sampah, sehingga terus sampahnya tidak diambil sama tukang sampah misalnya sampai beberapa hari, sehingga tetangga yang lain itu terganggu gitu. Karena bau. Gitu. Kamu merasa tidak menzolimi, gitu lah. Yang salah kan tukang sampahnya gitu. Nah kan, ya kan kamu berpikir seperti itu kan. Nah tapi apakah tindakan seperti ini bijaksana? Tidak bisa. Tetap kita harus bertanggung jawab gitu loh. Jadi artinya jangan ketidakpedulian kita kepada lingkungan itu harus dibatasi. Dibatasi hanya untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan dengan menzolimi kan berbeda ya. Kalau menzolimi kan menimbulkan tekanan-tekanan. Sengaja gitu ya, menzolimi itu. Tapi sejauh mana kita harus mendengar omongan orang lain? Oh, kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya sosial, jadi urusan-urusan hubungan antar manusia, ya kita harus dengarkan. Tapi kalau yang sifatnya itu memang bukan interaksi antar manusia ya bebas. Jadi misalnya sekarang gini, kamu suka pakai baju warna merah misalnya gitu. Ya kan, ada orang yang tidak suka baju warna merah. Artinya teman kamu atau tetangga kamu misalnya. Nah, kamu boleh itu cuek, tidak perlu perhatikan dia. Dan saya tidak menzalimi dia gitu lah. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu bisa mempengaruhi keadaan orang itu, meskipun tidak menzalimi tapi mempengaruhi, ya kita jangan melakukan itu gitu lah. Termasuk ini juga misalnya berpenampilan tidak rapi gitu misalnya, pergi keluar. Kan itu nggak merugikan siapapun sebenarnya kan. Kita mau tampil seperti gembel sekalipun misalnya gitu, orang tidak ada yang terzolimi pasti. Ya. Nggak ada masalah itu berarti ya. Jadi kalau memperlakukan orang lain sesuai dengan kehendak kita itu tidak boleh. Tapi kalau itu urusan internal kita, yang secara umum tidak dianggap sebagai suatu gangguan, ya kita nggak apa-apa kita melakukan gitu. Paham ya maksudnya? Ya, jadi intinya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya kita mau ya berpakaian seperti apa misalnya selama tidak melanggar ya norma-norma misalnya gitu lah gitu. Iya gitu. Ya kan misalnya cuman kelihatan kusam atau apa ya biar aja. Iya. Terus saya dipeduliin gitu maksudnya ya. Iya. Kalau emang kita mau terlihat seperti itu gitu kan. Iya. Hati-hati sama orang yang tiba-tiba glow up atau tiba-tiba punya duit banyak. Soalnya kalau mentalnya nggak siap, ini bisa merusak cara mereka memperlakukan orang lain. Setuju nggak? Maksudnya orang itu gitu? Iya, orang yang berubah drastis menjadi lebih bagus. Gitu. Ya bisa aja terjadi begitu. Tapi untuk apa dibahas urusan itu kan? Setiap orang kan punya perilaku dan cara sendiri-sendiri. Ya kita kalau menghadapi orang yang seperti itu, orang yang tiba-tiba glow up itu, ya kan, atau tiba-tiba banyak duit itu, ya biarin aja. Itu urusan pribadi dia, bukan urusan kita. Mungkin konteksnya di sini harus agak berhati-hati, jangan terlalu dekat gitu mungkin. Konteksnya orang ini gitu. Karena takutnya dia punya sifat yang buruk dalam memperlakukan orang lain gitu. Ya. Tapi emang kenyataannya kalau misalnya orang ada perubahan yang drastis itu dia kayak seperti mendapatkan level percaya diri yang baru itu biasanya tuh. Ya. Dan percaya diri kan dekat dengan arogan juga kan. Kemudian kemungkinan dia sombong, merendahkan kita atau melakukan hal-hal yang membuat kita kesal misalnya gitu kan. Ya setuju aja kalau sama orang yang begitu, ya kita hati-hati itu betul. Artinya hati-hati, kita harus siap kalau kita memang mau dekat sama dia,
ya kita harus siap bahwa mungkin dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Harus siap dengan konsekuensinya gitu maksudnya. Iya. Kalau kira-kira kita khawatir terjadi hal-hal yang kita tidak suka, tidak menyenangkan buat kita, ya sudah kita jangan terlalu dekat sama dia. Tapi tetap tidak mematok 100% melabeli orang tanpa tahu dia gimana gitu ya. Iya, karena yang kita pandang langsung itu belum tentu itu benar. Prasangka itu seringkali salah malahan, prasangka kita itu. Tapi memang rasa percaya diri itu ini ya kadang suka keluar batas jadi arogan gitu. Iya, orang kalau terlalu percaya diri jadi arogan biasanya. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita berada di fase yang misalnya wah perubahan yang luar biasa bagus gitu. Supaya menjaga kita nggak kelewat batas jadi arogan tuh gimana? Kita sendiri. Iya. Ya, ya kita harus ingat kita asalnya itu dari mana gitu lah. Artinya sebelum ini kan kita juga tidak punya apa-apa misalnya gitu, ya kan? Tidak punya apa-apa. Nah, sekarang ada kesempatan seperti ini ya kita harus bisa mengerem diri, mengendalikan diri, karena bisa jadi nanti suatu ketika jangan-jangan kita akan kembali lagi seperti semula, ya kan? Kalau kita terus jadi arogan, terus tiba-tiba kita kembali seperti semula kan kita malu sama orang-orang itu. Karena mungkin sulit untuk tidak arogan ya, apalagi kalau misalnya mendapatkan banyak pujian misalnya. Ya. Itu sulit kan untuk jadi tidak arogan gitu. Saking banyaknya mendapatkan pengakuan gitu. Tergantung mental kita. Gimana caranya memanage supaya kita nggak kemakan sama pengakuan-pengakuan itu gitu loh. Ya itu tadi. Jadi kita harus ingat bahwa sebelum ini kita itu bukan apa-apa gitu loh. Ya kan. Kemudian kita mendapat anugerah ini. Anugerah ini dari Tuhan juga. Tidak semata-mata dari usaha kita. Oh jadi ada sesuatu yang lebih besar yang memberikan kita ini gitu ya maksudnya ya. Bukan cuma karena karena saya hebat. Tidak. Loh Anda bisa bilang tidak. Tuh katanya dia saya hebat. Tuh katanya dia saya hebat. Tuh katanya dia saya hebat gitu loh. Ya karena dia kan melihatnya secara kasat mata aja. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, apa yang saya lakukan sebelumnya gitu loh. Kan dia tidak ngerti. Dikiranya orang itu begitu langsung loncat. Ya kan? Padahal tidak kan, dan mungkin dia juga tidak tahu, orang-orang itu tidak tahu bahwa kita itu sebelumnya sejauh mana posisi kita itu dibandingkan sekarang. Nah jangan sampai kita nanti bersikap arogan, lalu setelah sekian lama tiba-tiba kita jatuh lagi. Nah kita kan malu semua orang-orang. Paham tidak maksudnya? Iya paham. Jadi tetap ingat diri kita di zaman dulu aja gitu maksudnya ya? Iya. Kita dulu berangkatnya dari mana? Iya, harus sadar bahwa dulu sebelum ini saya tuh kondisinya sangat pas-pasan, hidup pas-pasan. Bahkan kadang-kadang ada orang tidak punya pekerjaan atau penghasilannya rendah dan saya dapat penghasilan sedikit aja udah senang dulu. Nah ini sekarang saya dapat anugerah besar, maka saatnya saya berbagi kepada orang lain, bukan berbagi kesombongan, tapi berbagi kenikmatan ini kepada orang lain juga gitu. Karena kalau tidak nanti jangan-jangan tiba-tiba saya misalnya kembali lagi seperti semula, bagaimana nanti orang akan mengatakan bahwa kita itu orang yang dulunya sombong, pasti tidak disukai sama orang-orang. Supaya ngingetin kita buat bersyukur juga gitu ya? Iya. Ngelihat ke zaman dulu gitu. Iya. Kan mungkin kadang ada juga orang yang misalnya, ini kan kita nggak bicara soal uang doang ya, misalnya ada orang yang taruhlah gemuk sekali misalnya gitu kan. Terus kemudian dia jadi kurus misalnya atau jadi bagus lah badannya gitu. Ada mungkin beberapa orang yang membenci versi lamanya dia gitu, sehingga dia nggak mau nginget dia yang dulu gitu. Ada tuh orang yang seperti itu tuh. Iya, ada orang yang begitu memang. Iya kan? Gimana dong kalau gitu kan nggak mungkin balik lihat ke akar lagi kan? Karena dia merasa ya dirinya yang dulu itu udah nggak ada gitu misalnya. Ya itu kan tetap dia harus sadar bahwa dia itu sebagai manusia itu untuk sampai di titik sekarang ini ada prosesnya, bukan sekedar istilahnya tiba-tiba dia menjadi kurus misalnya gitu. Ada prosesnya dan proses itu bisa aja terulang lagi. Kalau habis kawin biasa. Bisa. Iya. Ada orang yang gitu. Setelah married terus dia hidupnya makan yang enak-enak serba banyak lemak ini itu terus kurang gerak terus dia tadinya biasanya naik bis kota. Sekarang dia punya mobil sendiri, pakai sopir, gitu kan. Jadi akhirnya dia kurang gerak,
dan seterusnya. Jadi berarti intinya ya tetap harus mengakui diri kita yang dulu gitu ya berarti ya? Iya, jadi kita yang sekarang ini itu asalnya dari yang dulu seperti apa gitu loh. Sadari dong. Zaman sekarang kalau ada orang ngelamar anak cewek, itu kita harus cek juga OJK sama BI checkingnya gitu. Biar anak kita nggak kelilit utang. Setuju? Ya mungkin nggak usah sampai terlalu detail ya. Orang yang ngelamar anak kita ya kita selidiki dulu keluarganya bagaimana. Terus orangnya bagaimana, kita ketemu, kita ngobrol sama dia, kita mau tahu wataknya orangnya seperti apa ini gitu. Ya itu aja dari situ kan kita bisa tahu, oh ini model orang yang hedon ya kan, kepengen hidup mewah-mewah. Sehingga dengan kemewahan-kemewahan itu dia bisa menghabiskan uang banyak dan dia tidak peduli, tidak punya uang juga dia utang dulu. Oh ini orang sukanya pakai kredit card misalnya. Pasangannya juga, calon pasangan kan juga bisa lihat. Makan di restoran keluarin kredit card. Ya kan? Nah itu orang yang tidak hati-hati gitu. Jadi bayarnya akhir bulan gitu ya? Iya gitu. Itu berarti orang ini gampang ngutang. Nah hati-hati kalau sama orang seperti itu. Tapi kalau orang tua seberapa penting sih ngelihat maksudnya finansialnya ya calon apa namanya? Ya, calon suaminya anak kita lah gitu. Ya tanya sama anak kita bagaimana. Kan nanti yang akan menjalani kehidupan anak kita itu. Kitanya nggak merhatiin gitu? Ya kita merhatiin ya secara umum ya kita tetap perhatikan dan kadang-kadang komunikasi. Jadi kalau namanya sudah mau menuju perkawinan ya orang tua harus ikut bicara juga sama calon menantu kan. Dalam pembicaraan itu kita lihat kira-kira ini orangnya modelnya seperti apa. Oh ini modelnya orangnya hidupnya boros, suka ngutang misalnya gitu ya kita selidiki. Kalau dari pendapatan misalnya, ini orang pendapatannya berapa ya gitu, itu orang tua harusnya tahu nggak? Oh iya, perlu juga ditanya. Oh gitu? Iya, perlu ditanya. Sebenarnya pendapatan dia itu berapa sih? Kira-kira ini cocok nggak untuk anak kita? Perlu juga ditanya itu. Ditanya aja Pak, habis itu di cross check juga? Ya tergantung dari orang itu seperti apa. Kalau kita curiga ya kita cross check. Tidak meyakinkan baru dicek gitu ya maksudnya? Iya, kan enggak sistem cek-cek itu nanti kan dicek ternyata enggak memenuhi syarat lepas, datang lagi satu lagi cek lagi enggak memenuhi syarat lepas lagi nanti gimana nanti. Dan orang tua juga penting kan selalu mendoakan anaknya supaya anaknya selamat dan bahagia selamanya sampai nanti sudah menempuh hidup berumah tangga juga hidupnya bahagia gitu kan. Kita tetap doa kita lakukan. Ikhtiarnya sebatas kemampuan kita aja. Ya seperti tadi ayah bilang itu. Karena kan mungkin itu tanggung jawab yang berat juga tuh ya. Ya kan kalau misalnya laki-laki, misalnya bapak punya anak ya kan, wanita misalnya. Itu kan wanita itu kan biasanya kan berpindah dari orang tuanya ke pasangannya kan. Iya. Kita ngomong mayoritas lah gitu. Iya. Ketika lepas maksudnya ternyata pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhan, kewajiban dia lah. Kewajiban dia suami, untuk keluarganya gitu kan. Sesuai harapan kita. Itu kan tanggung jawab kita juga nggak sih sebenarnya? Ya kita tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Artinya tanggung jawab di sini itu bahwa seorang bapak ya dia harus memikirkan bagaimana kehidupan anaknya pasca perkawinan ini. Kalau kira-kira tidak bagus ya. Tapi namanya nasib ini kan kadang-kadang memang tidak bisa ditentukan secara 100% benar gitu kan. Ya kalau 100% nggak bisa sih. Nah, ya, tapi jadi potensi kelihatan. Ya gitu, potensinya seperti apa. Makanya perlu juga bapaknya itu ngobrol sama calon menantu itu. Untuk mengetahui wataknya dia seperti apa gitu. Termasuk juga kasih nasihat-nasihat. Ketika dikasih nasihat itu tentang tanggung jawab dia, responnya dia seperti apa. Oh responnya dia menggampangkan. Nah ini harus hati-hati gitu loh. Ngomongnya gede gitu misalnya. Iya dan harus ditanya juga. Kamu ada hutang-hutang enggak? Ada kewajiban rutin enggak selama ini? Yang nanti setelah menikah itu juga kewajiban rutin itu harus tetap dijalankan. Kita kira-kira dengan menjalankan kewajiban rutin itu mengganggu situasi keuangan rumah tangga enggak bakalan. Kalau kira-kira bakal mengganggu ya dikasih tahu jalan pemecahannya bagaimana ini. Jalan keluarnya gitu kan. Karena mungkin pasti kan ya bapak udah memberikan yang terbaik buat anaknya gitu kan. Pasti dia ngelihat suaminya juga kan. Dia bisa ngasih yang apa yang saya kasih nggak gitu. Iya.
Ya harapannya dia bisa memberikan sesuai dengan apa yang kita kasih, tapi kan tidak selalu seperti itu kan. Karena kadang-kadang kan anaknya itu sendiri yang istilahnya maunya sendiri gitu kan ada. Maunya emang sama dia gitu, maksudnya gitu ya. gitu loh. Walaupun kita udah tahu pasti kalau anak ini sama dia, ya turun pasti gitu. Misalkan. Ya, kalau sanggup ya silakan. Kamu nanti akan turun pasti anunya. Kalau kamu sanggup ya silakan kalau gitu. Kalau tidak sanggup ya sebelum terjadi di stop dulu. Jadi keputusannya tetap di anaknya sebenarnya gitu ya. Iyalah, yang menjalani perkawinan nanti kan anaknya, bukan bapaknya. Orang tua cuma bisa kasih nasihat aja. Ya orang tua bisa mengarahkan, memberikan nasihat-nasihat. Tidak bisa lagi dimintai bantuan secara full seperti orang Masih belum nikah gitu belum ya. nikah yang tidak bisa kan. Suami sukses sama dengan berkat doa istri. Suami gagal sama dengan salah pilih suami. Ya enggak. Ya dua-dua tanggung jawab bersama. Dua-dua ya tanggung jawab bersama. Jadi kadang-kadang orang tidak mau menyadari masalah itu ya bagaimanapun dia juga terkena efeknya, dampaknya gitu loh. Jadi ya sudah kalau misalnya dia tidak sukses ya itu juga istrinya juga ikut tanggung jawab. Menjadi salah satu penyebabnya. Kemarin tuh sempat ada yang viral tuh di Threads kalau nggak salah, ada cewek gitu yang dia nge-tweet tulisannya kayak mantan saya. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi apa. Suami saya cuman security gitu. Ada tuh viral. Dia kata saya salah gitu. Padahal jangan-jangan ya suaminya jadi security gara-gara dia juga bisa aja kan? Bisa juga. Iya kan, nggak ada yang tahu gitu maksudnya. Dia juga ikut andil. Kenapa? Pada waktu menentukan pilihan kan dia juga yang milih. Kecuali kalau bapaknya yang maksa. Ya, kamu kawin sama security ini aja. Nah itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau tidak kan biasanya juga dia punya andil juga menentukan pilihan itu. Ya itu juga peranannya dia juga kan. Jadi itu tanggung jawab bersama juga tuh. Ya bersama. Walaupun hanya karir laki-lakinya aja kan. Atau gagal itu sama-sama berdua itu efeknya. Efek dari perilaku dari kedua itu suami istri. Tapi kan yang kerja kan laki-lakinya. Ya laki-lakinya kerja, tapi juga istrinya kan bagaimana mengatur pendapatan suami, ya kan? Bagaimana dia memberikan support kepada suaminya. Karena pengaruhnya sangat besar support itu. Iya, ada pengaruhnya. Soal besar dan kecilnya tergantung dari suaminya seperti apa. Ada suami yang sangat tergantung kepada istrinya ada. Nah, orang yang seperti itu ya sudah. Berarti kalau dia gagal, ya memang karena suaminya itu yang karena istrinya yang tidak bisa mengarahkan dia. Ada kan? Ada ya. Nah, ada orang laki yang menunggu arahan dari istrinya gitu. Ya itu ya 100% di sana. Tapi kalau ada laki-laki yang memang dia punya sikap tegas, keras, kemauannya keras, ya dia lebih dominan menentukan, dia lebih dominan di dalam mengambil keputusan, mengambil sikap, sehingga dia dominan dalam menentukan nasib dari keluarga. Sehingga dia tidak begitu bergantung pasangannya siapapun, dia akan tetap sama resultnya gitu maksudnya. Itu bisa negatif, bisa positif. Oh gitu ya? Iya kan? Kan ada juga orang laki yang sukanya foya-foya, misalnya makan-makan enak, pergi-pergi kemana juga ada. Ada ya. Dapat duit, dapat bonus, langsung pikirnya, ayo kita pergi jalan-jalan yuk kemana? Ya kita keliling lah keliling Eropa misalnya. Pulang dari Eropa, nggak punya duit. Ada yang begitu. Ada orang laki yang hobi begitu juga, ngabisin uang. Ada sih. Nah ya. Nah istrinya jadi mengikuti aja gitu. Ada. Atau ada juga orang laki yang didikte sama istrinya. Begitu dapat bonus langsung, oke Pak, ini bulan depan kita ada bonus enggak? Ada. Ya udah kalau gitu kita akan jalan-jalan keliling Eropa misalnya. Misalnya itu ya kan. Nah terus dia sebagai suami ikut aja. Istrinya bilang habisin buat keliling Eropa, ya dihabisin sama dia. Nah, ada yang begitu. Dan sebaliknya juga kan. Ada juga yang suaminya hobinya begitu. Jadi berarti sebesar itu pengaruhnya gitu ya? Iya. Pasangan terhadap karir. Makanya orang itu sebelum menikah itu harus saling memahami dan harus punya rencana sebenarnya mau apa sih. Sebenarnya nanti kalau sudah menikah, kita sebagai di dalam berumah tangga ini
kita mau ngapain gitu loh. Kita akan membentuk rumah tangga yang mengutamakan kepentingan masa depan dari anak-anak. Terus merencanakan pada awalnya ini nanti kita harus bisa beli rumah. Misalnya begitu-gitu. Disepakati bersama gitu loh. Dan ambisinya harus sama nggak? Maksudnya mungkin ada pasangan yang ambisinya satu besar, satu kecil, sehingga yang kecil tergerus sama yang ambisinya besar misalnya. Ya sebaiknya memang punya yang sama, punya visi yang sama, punya visi yang sama. Kehidupan itu yang paling penting apa gitu loh. Jangan sampai nanti misalnya yang suaminya berpikir bahwa yang penting kita itu akhirat misalnya gitu. Sehingga begitu dia dapat duit langsung umroh. Setahun umroh bisa lebih dari sekali misalnya gitu. Terus istrinya pikirannya lain lagi. Yang penting kita bersenang-senang gitu. Ya kan. Nah ini kan nanti tidak ketemu akhirnya menjadi tidak sinkron gitu kan. Nah, rumah tangga jadi susah gitu ya. Susah. Dua-dua sama tidak nyaman. Kalau visinya nggak ketemu berarti akhiri aja gitu. Maksudnya sebelum menikah lah. Sebelum menikah. Nah sebelum menikah ya tidak usah dilanjutkan. Gitu ya? Iya. Karena pengaruhnya sebesar itu? Ya pengaruhnya karena orang menikah itu kan tujuannya kan untuk seumur hidup. Iya. Ya kan bukan cuma untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Mungkin ada yang berargumen juga manusia kan tidak selalu sama, bisa berubah gitu. Tidak boleh kita ngandalkan, nanti kan akan berubah juga setelah menikah. Tidak boleh. Kan ayah sudah pernah jelaskan itu. Iya. Tidak bisa. Harus dilihat betul-betul nanti akan terjadi begini. Kalau kita sanggup untuk menghadapi itu ya silakan. Misalnya kayak gini ya, misalnya contohnya visinya tuh adalah kesuksesan misalnya. Harus sukses, harus berhasil. Yang si ceweknya misalnya, yang laki dan sukses itu akhirat misalnya gitu. Iya. Ya kan ini dua kan berbeda kan. Iya. Tapi ya mungkin ceweknya karena masih muda aja gitu. Jadi belum pikir akhirat kan bisa aja kan? Iya, tapi harus dilihat latar belakangnya juga, keluarganya bagaimana. Ya kan, keluarganya bagaimana. Kalau misalnya ya keluarganya model-model keluarga yang senang foya-foya, senang bersenang-senang aja gitu, ya berarti dia nanti ke depan pasti akan begitu. Oh gitu ya? Iya. Balik lagi ke pengaruh orang tua berarti? Ya pengaruh dari keluarga lah pokoknya. Lingkungannya dia gitu lah. Nah, jadi ya akhirnya ya yang namanya dia dianggap sama dia sukses itu, hidup yang sukses itu gimana? Oh ya kita pesta setiap malam minggu misalnya gitu. Terus kita akan jalan-jalan, pergi-pergi kemana-mana gitu-gitu. Jadi disamakan visinya dulu. Sebetulnya ini menikah ini tujuannya untuk apa gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak.